Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Yuk, langsung aja kita selami isinya. Coba deh kalian bayangin sebentar sebuah pengalaman yang rasanya kita semua pasti pernah lewatin. Duduk di ruang tunggu. Kalian tahu kan rasanya suara detak jarum jam yang entah kenapa kerasa lambat banget, majalah-majalah lecek di atas meja, atau rasa deg-degan di dada? Menunggu itu pengalaman yang sangat universal. Tapi sumber materi yang bakal kita bedah hari ini, sebuah refleksi dari Esra Agus Kristianto, membawa konsep ruang tunggu ini jauh melampaui sekedar kursi dan tembok fisik. Teks ini ngajak kita masuk ke dimensi yang jauh lebih dalam soal kehidupan dan spiritualitas kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari teks ini, realita ruang tunggu dan spektrum emosi di dalamnya. Penulisnya ngingetin kita kalau ruang tunggu fisik itu sebenarnya bukan tempat yang netral, melainkan tempat di mana emosi manusia benar-benar diuji sampai ke batasnya. Nah, kontras yang digambarin di sini tuh luar biasa banget. Di satu sisi, ruang tunggu bisa jadi tempat yang penuh banget sama sukacita. Bayangin aja kalian lagi nungguin anggota keluarga tersayang mendarat di bandara, atau nunggu pengumuman kelulusan. Wah, pasti hatinya penuh harapan kan? Tapi di sisi lain, coba bayangin kalian lagi nungguin hasil dari dokter. Di momen ini, ruangan yang tadinya biasa aja, tiba-tiba berubah jadi tempat yang nyeremin dan bikin cemas luar biasa. Teks ini secara presisi menggarisbawahi kalau pengalaman nunggu itu benar-benar bisa ngubah hati, pikiran, bahkan sikap kita 180 derajat. Lanjut ke bagian berikutnya, masa tunggu para murid. Dari pengalaman kita sehari-hari, sang penulis narik kita masuk ke konsep ruang tunggu rohani berdasarkan catatan sejarah di dalam Kisah Para Rasul. Coba deh kita telusuri alur waktunya, karena ini nunjukin banget gimana emosi para murid itu naik turun persis kayak roller coaster. Pertama, ada peristiwa penyaliban. Di titik ini, ibaratnya semua harapan dan mimpi mereka hancur berantakan. Terus tiba-tiba, kegelapan itu pecah karena ada kebangkitan. Wah, harapan yang tadinya mati, nyala lagi dong dengan hebatnya. Tapi, nggak lama setelah itu ada kenaikan. Yesus, sosok yang jadi pusat hidup mereka, malah naik ke surga dan ninggalin mereka lagi. Dan ini ngebawa mereka ke titik 4. Mereka disuruh balik ke Yerusalem, semacam terdampar di sebuah ruang tunggu rohani untuk nungguin turunnya Roh Kudus. Kebayanglah sih betapa campur aduk dan bingungnya perasaan mereka waktu itu. Dan disinilah poin krusialnya. Teks ini mencatat sebuah pernyataan yang sangat kuat dan objektif. Perubahan besar membutuhkan proses menunggu. Jadi sebelum peristiwa-peristiwa masif yang mengubah dunia di Kisah Para Rasul pasal 2 itu terjadi, ternyata Tuhan memang menetapkan satu periode penantian khusus. Artinya, masa tunggu itu bukan kecelakaan atau kebetulan, melainkan prasyarat mutlak untuk sebuah terobosan yang besar. Penjelasan tadi otomatis ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang brilian banget, yang bisa ngegeser seluruh cara pandang kita hari ini. Biasanya kan kita cuma ngeluh, aduh kapan sih masa tunggu ini kelar? Tapi sumber teks kita justru ngajak kita ngerem sebentar dan nanya, apa sih yang sebenarnya kita lakuin selama kita nunggu? Wah, ini game changer banget. Ini mengubah posisi kita dari yang tadinya cuma korban keadaan, jadi pemain aktif dalam proses waktunya Tuhan. Nah, itu nyambung ke bagian kunci menjalani masa tunggu. Di sini kita bakal lihat langkah-langkah aktifnya. Karena berdasarkan catatan historis, para murid di masa itu nggak cuma duduk bengung tanpa ngapa-ngapain. Penulis membedah 4 langkah aktif dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Pertama, mereka berkumpul. Mereka nggak milih buat mengisolasi diri pas lagi bingung, tapi justru nyari komunitas. Kedua, mereka bertekun, yang artinya mereka punya konsistensi dan daya tahan yang kuat di tengah ketidakpastian. Ketiga, mereka sehati. Dan yang keempat, mereka berdoa. Teks ini nekenin banget kalau masa tunggu itu sebenarnya proses yang sangat terstruktur dan aktif, bukan sekedar bengong atau nganggur nggak jelas. Bicara soal kata sehati, penulis ngasih penjelasan yang mencerahkan banget. Seringkali kita mikir kalau sehati itu berarti orang-orangnya harus punya opini atau sifat yang plek-ketiplek sama, padahal nggak gitu. Sumber kita ngejelasin istilah teologis ini dengan simpel. Sehati itu artinya dipersatukan oleh satu arah yang sama, yaitu mencari kehendak Tuhan. Jadi dalam konteks ini, berdoa di masa tunggu itu bukan ajang buat maksa Tuhan ngasih hasil instan, tapi lebih ke usaha buat nyelarasin ritme hidup kita dengan tujuan yang jauh lebih besar. Biar konsepnya lebih gampang dicerna, penulis ngajak kita masuk ke bagian belajar dari sang petani. Ini analogi yang super relate dan membumi banget tentang seni menunggu. Coba deh kita lihat perbandingan pasif dan aktif ini. Seorang petani tuh tahu persis, dia nggak bisa cuma nebar benih ke tanah, terus ngelipet tangan nunggu panen muncul sendiri besok paginya. Nggak mungkin kan? Sebaliknya, masa tunggu buat seorang petani itu adalah fase yang sangat aktif. Dia harus gemburin tanahnya, ngatur airnya, nyabutin rumput liarnya, dan benar-benar jagain bibit itu selama berbulan-bulan. Jadi masa tunggu itu sebenarnya adalah masa kita bekerja, tapi dalam bentuk yang berbeda.
Ada satu kutipan dari materi ini yang menurut saya dalam banget. Manusia terlalu sibuk memaksa hasil, tetapi lupa memelihara apa yang Tuhan percayakan. Ini kayak cermin buat kita semua, ya nggak sih? Kita tuh sering banget lari pontang-panting ngejar hasil akhir, panik pengen cepat-cepat sukses. Tapi ironisnya kita malah nelantarin proses memelihara apa yang sebenarnya udah ada di tangan kita sekarang. Dan ini ngebawa kita ke klimaks dari bedah materi kita hari ini, ruang pembentukan kehidupan. Saatnya kita ngebingkai ulang apa fungsi ruang tunggu dalam kehidupan modern kita sehari-hari. Sang penulis ngebawa pesan ini meluas banget, biar ngena ke kehidupan kita masing-masing. Karena kenyataannya, ruang tunggu itu bisa muncul di urusan pekerjaan kita, dalam masalah keluarga, di pelayanan, atau pas kita lagi nunggu kejelasan sebelum ngambil keputusan besar. Penulis ngejelasin kalau kita mulai ngelihat keseharian kita, khususnya kerjaan rutin, sebagai tanggung jawab ilahi, maka hal-hal yang kelihatannya biasa banget ini bakal berubah jadi sebuah bentuk ibadah yang nyata. Tesis utama dari semua materi yang kita bahas tervisualisasi dengan sangat jelas di sini. Kita harus banget berhenti nganggap masa tunggu sebagai sekedar ruang kosong, sebuah fase buang-buang waktu di mana kita ngerasa dilupain. Sebaliknya, ubah mindset kita. Lihat itu sebagai ruang pembentukan. Ibaratnya ini tuh semacam bengkel, tempat di mana persiapan aktif, pembentukan karakter, dan penyelarasan arah hidup kita lagi benar-benar ditempa secara intensif. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif dari materi teks ini buat kita renungin bareng-bareng. Bagaimana kita hidup sebelum janji itu genap? Kalau kebetulan kalian sekarang lagi ada di ruang tunggu kalian sendiri, apapun bentuknya, gimana sih sikap dan tindakan kalian? Apa kalian cuma sibuk ngitungin hari yang lewat, atau kalian justru lagi aktif membuka diri buat dibentuk? Sampai jumpa di ulasan materi kita yang berikutnya, dan selamat merawat ruang tunggu kalian ya!